Halo, Bu Agnes dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri atas Ardi, yaitu saya sendiri, Melvin, Steve, dan juga William. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pendataan mengenai durasi bermain game dan sosmed dari siswa dan siswi kelas 12 MIPA. Berikut adalah data yang kami dapatkan berdasarkan hasil survei dari siswa dan siswi kelas 12 MIPA. Dapat dilihat bahwa terdapat 2 murid siswa dan siswi kelas 12 MIPA yang bermain game dan sosmed selama 2 jam, 3 murid yang bermain game dan sosmed selama 3 jam, 3 murid yang bermain game dan sosmed selama 4 jam, 1 murid yang bermain game dan sosmed selama 5 jam, 3 murid yang bermain game dan sosmed selama 6 jam, 1 orang murid yang bermain game dan sosmed selama 7 jam, 3 orang murid yang bermain game dan sosmed selama 8 jam, bahkan terdapat 4 orang murid yang bermain game dan sosmed selama 10 jam. Setelah data-datanya dijabarkan, selanjutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama-tama kita menentukan jangkauan. Banyak data ada 20, data terkecil adalah 2, dan data terbesar adalah 10. Jangkauan didapat dengan mengurangkan data terbesar dengan data terkecil, berarti jangkauan sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Selanjutnya adalah menentukan banyak kelas. Banyak kelas atau K dapat dicari dengan rumus 1 plus 3,3 log N, di mana N adalah banyak data. Masukkan nilai N maka didapat K sama dengan 1 plus 3,3 log 20. Log 20 adalah 1,3. 3,3 dikalikan dengan 1,3 adalah 4,29. 1 ditambah 4,29 sama dengan 5,29. Dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas atau P dapat dicari dengan membagi jangkauan dengan banyaknya kelas. P sama dengan 8 dibagi dengan 5. P sama dengan 1,6 dibulatkan ke atas menjadi 2. Setelah menentukan jangkauan, banyak kelas dan panjang kelas, langkah selanjutnya adalah menentukan interval kelas. Untuk interval kelas pertama, batas bawah adalah data terkecil, yaitu 2. Batas atas adalah batas bawah ditambah panjang kelas dikurang 1, sama dengan 2 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi, interval kelas pertama adalah 2-3. Untuk interval kelas kedua, batas bawahnya adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Batas atasnya adalah 4 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi interval kelas kedua adalah 4-5. Dengan cara yang sama diperoleh interval kelas berikutnya. Interval kelas ketiga adalah 6-7, keempat adalah 8-9, dan interval kelas kelima adalah 10-11. Langkah terakhir adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel memiliki 5 kolom. Kolom pertama diisi dengan kelas interval, kolom kedua diisi dengan frekuensi, kolom ketiga, keempat, dan kelima diisi dengan titik tengah, tepi bawah, dan tepi atas sebagai tambahan. Nah, itu dia tadi tabel distribusi frekuensinya. Selanjutnya, kita menentukan histogram dan poligon dari data tersebut. Pertama, batas tepi bawah kita kurangi 0,5 sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Setelah itu, perhatikan batas atas nilai paling bawah, yaitu angka 11. Angka 11 ini kita tambahi 0,5 sehingga menjadi 11,5. Lalu kita tuliskan nilai frekuensi yang sudah ada di data tersebut, yaitu 3, 4, dan 5. Nah, disinilah kita akan menggambarkan histogramnya. Jadi seperti ini. Sekarang kita akan menentukan poligonnya dengan cara mengambil titik tengah balok pada histogram. Lalu kita hubungkan menjadi seperti ini. Nah, inilah grafik histogram dan poligon dari data tersebut. Mendapatkan semua data yang kita perlukan, jadi mari kita hitung nilai-nilai statistikanya. Yang pertama itu adalah min atau rata-rata. Nah, rumusnya dari rata-rata sendiri itu adalah sigma f dikali xi dibagi sigma atau total dari frekuensi. Nah, f(x) ini kita bisa dapatkan dari kita mengalihkan frekuensi dan kita mengalihkan xi-nya juga. Nah, karena sudah ada totalnya semuanya, jadi kita tambahkan atau kita jumlahkan, jadi kita dapat 124. Jadi kita sini 124 dibagi sigma atau total dari frekuensinya, yaitu 20. Nah, di sini kita bisa dapatkan nilai, yaitu setelah dibagi hasil itu adalah 6,2. Jadi rata-rata data ini adalah 6,2 nilai semuanya. Nah, modus ini mempunyai rumus, yaitu tepi bawah kelas modus ditambah dengan disitu ini adalah selisih dari frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, dan D2 ini adalah frekuensi selisihnya dengan setelahnya. Nah, karena sini di data ini kita bisa lihat frekuensi yang paling banyak itu adalah 2,5 dengan sebanyak 5 kali. Jadi di L-nya ini atau tepi bawah kelas modusnya berarti 2 dikurang 0,5 menjadi 1,5. Lalu kita tambah dengan D1, yang kurangin dulu. Nah, karena di sebelum dari 25 tidak ada kelas lagi, jadi kita anggap masukkan 0, berarti 5 kurang 0 jadi 5 bagi
basicnya sama dari 5, dan D2 nya nilainya adalah sisi ini 5 dikurang 4, 1 dikali panjang kelas itu adalah 2. Jadi kita keluarkan 1,5 tambah 10, 6. Ini hasilnya adalah 3,1. Jadi modusnya dari data ini itu adalah 3,1. Lanjut, terakhir adalah median. Nah, rumus median ini adalah di bawah kelas median ditambah setengah dari data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan frekuensi dari kelas median dikali panjang kelas. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa median itu adalah 0,5 ya, kan dia berada pas kita tengah. Antara di data yang kita dapat 6, jadi di bawah kelasnya itu adalah 6 sampai 7, berarti 6 dikurangi 0,5 berarti jadi 5,5 tambah setengah dari 20, karena total jumlah datanya 20 kita kurangi dengan sini. Nah, sini ada data FK karena kita punya data mediannya di data 65, 13, berarti jumlah itu adalah 9, kita masukin 9. Kita bagi dengan frekuensi dari kelas median, frekuensi dari kelas median kita dapat kali dari kelas median. Kalau ini kita dapat 5 ditambah 10 9 2. Jadi hasilnya disini bisa dapat 6. Jadi mediannya 6, modusnya 3,1 dan rata-ratanya 6,2.